PDIP menunjukkan kelasnya. Apakah kelas semakin berkualitas atau kelasnya malah makin merosot? Ya, Hasto ditahan KPK 1 harian. Kader partai itu bertahan di depan gedung KPK hingga sampai malam hari, bakar-bakar ban, teriak-teriak dan banyak hal yang mereka sampaikan di depan gedung KPK. Ya, semua itu tujuannya apa? Tujuannya adalah mengintervensi kasus hukum daripada Hasto, supaya Hasto jangan ditahan. Jadi memainkan kader dan massa untuk melakukan pressure terhadap KPK. Ya, kalau bukan karena pressure ngapain kumpul di sana? Mendukung Hasto di penjara, mendukung Hasto ditahan, nggak mungkin kan? Nah, inilah mereka turun ke jalan. Dan mereka itu siapa? Ya, partai itu sendiri. Sekalipun malam-malam ada orasi dari saudara Adian yang memberikan, dalam orasi itu, dalam tanda petik saya bisa lihat itu orasi yang sangat bagus, orasi yang sangat baik sekali, arahan bagi para kader ya, supaya jangan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan partai ataupun tindakan yang merugikan kasus Hasto. Tetapi menurut saya orasi itu sudah sangat telat. Kenapa malam? Kenapa harus sampai malam-malam? Kenapa tidak dari awal? Ya, mereka silakan suruh pulang. Silahkan proses hukum berjalan dengan baik. Silahkan proses hukum berjalan dengan benar. Bukankah mereka juga telah menjalankan proses hukum, yaitu Prapit yang kedua, ketiga dan seterusnya? Setelah Prapit pertama mereka dinyatakan ditolak, ya. Dan setelah Prapit itu Hasto pun ditahan. Nah, kini mereka menunjukkan kualitasnya. Kualitas apa? Ya demo. Apalagi demo kan? Mereka demo di depan gedung KPK. Nah, di sini ada artikel yang sumbernya mungkin tidak perlu saya sampaikan dari mana, tapi artikelnya ini pendek, yaitu PDIP menantang pemerintah. PDIP kembali ke jalan menunjukkan mereka adalah kelas jalanan dengan berkumpul di depan KPK saat penahanan Hasto, menunjukkan partai itu bergaya partai jalanan, mempermalukan dirinya sendiri. Partai itu menunjukkan kalah dalam berdiplomasi politik dengan memilih demo di jalan. Adalah lebih terhormat jika menanggapi, merespon penahanan Hasto dengan cara elegan, tidak teriak-teriak, bakar-bakar ban. Kasus Hasto adalah kasus hukum dan sudah dilawan melalui proses Prapit. Kekalahan Prapit bukan berarti harus rusuh. Pengadilan yang memutuskan bersalah atau tidak, bukan demo jalanan. PDIP makin menunjukkan pemberontakannya dengan melarang kadernya, kepala daerah, ikut retreat. Mereka ketika dilantik tunduk pada kepemimpinan presiden, bukan pada ketua partai. Kasus Hasto berusaha digiring menjadi kasus politik. Apa yang dilakukan PDIP kali ini adalah lebih kepada mempermalukan dirinya, menunjukkan kualitas diplomasi politik mereka hanya melalui pengerahan massa ataupun demo. Bahkan kuasa hukum Hasto ikut berorasi di depan gedung KPK. Sebagus apapun orasimu, tapi berlawanan dengan gaya penyampaianmu yang seolah mengandalkan kekuatan fisik. Pengumpulan massa di depan gedung KPK adalah gambaran penekanan ke KPK, berusaha mengintervensi hukum dengan kekuatan massa. Tetapi jalan KPK lurus dalam penegakan hukum. Tetaplah KPK lurus dalam penegakan hukum. Ya. Jadi ya itu dia. Itu dia. Kader yang menantang, yang tidak setuju dengan putusan partai, mereka pecat, mereka keluarkan dari partai, ya, termasuk Jokowi dan keluarganya, ya. Begitu juga dengan para kader-kadernya yang lain, ada 27 orang yang mereka pecat, yang mereka tidak mau ikut putusan partai. Nah, sekarang bagaimana dengan kepala daerah tidak mengikuti, ya,
tidak mengikuti program yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo. Para kepala daerah ini memilih ikut apa kata ketua umum partainya daripada kata Presiden RI, Presiden Prabowo. Apa yang harus dilakukan? Apakah pemerintah harus melakukan sesuai dengan apa yang partai ini lakukan kepada kadernya yang tidak ikut apa kata putusan partai? Apakah pemerintah akan mengeluarkan mereka dari negara ini karena tidak ikut putusan pemerintah? Ataupun kalau tidak dikeluarkan dari negara ini, ya dipecat dari kepala daerah? Apakah itu harus dilakukan? Apakah memang para pendukung atau pemilih daripada kader-kader partai yang dikeluarkan oleh partai ini mereka mendukung keputusan partai itu? Belum tentu juga. Artinya apa? Memang kita tidak setuju kalau para kepala daerah yang tidak ikut retreat ini dipecat, ya. Tetapi perlu ada sanksi, karena di awal pemerintahan sudah ada pembangkangan. Mereka lebih memilih apa kata ketua umum partai daripada apa kata presiden. Ya, silahkanlah mereka bekerja menurut aturan mereka, kan begitu jadinya. Dan yang lain menurut aturan negara. Jadi para kader-kader partai ini akan memerintah menurut aturan daripada ketua umum. Apakah juga ini yang dilakukan atau ini yang dimaksud dengan Bapak Presiden Prabowo yang namanya raja kecil yang melawan? Jadi menurut kita, menurut para rekan-rekan semua, para teman-teman di sini, apakah yang dilakukan oleh partai ini menunjukkan mereka berkualitas dalam berdiplomasi? Apakah partai ini adalah partai yang memang benar adanya? Saya rasa tidak juga, ya kan? Ada banyak juga perdebatan-perdebatan. Mereka mengeluarkan statement-statement juga yang intinya apa? Menguntungkan partainya, bukan menguntungkan negara ini. Contoh hal yang lebih viral sampai hari ini, yaitu undang-undang perampasan aset. Undang-undang perampasan aset. Udah disahkan apa belum? Belum. 10 tahun mereka menjadi penguasa. Apa yang terlihat? 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi, orang melihat bahwa semua ini hasil kerja Jokowi. Terus hasil kerja partai itu apa? Apa hasil kerja partai itu selama 10 tahun ini? Dan kenapa baru sekarang Hasto jadi ditangkap? Saya rasa karena presiden waktu itu Jokowi menghormati partai itu. Disitulah memang terjadi politisasi hukum. Sekalipun dilihat ada kesalahan yang dilakukan oleh Hasto, tapi dia tidak menjalani proses hukum sebagaimana mereka-mereka yang sudah ditahan dan sudah lepas dan sudah bebas sekarang. Ya, sekarang pemerintahan baru. Ya, dan partai itu apalagi sudah tidak menjadi penguasa lagi. Proses hukum Hasto kembali ke jalurnya. Kembali ke jalurnya, dia harus diproses. Nah, begitu dia diproses, partai itu teriak. Partai itu melakukan manuver. Jadi siapa sekarang yang melakukan politisasi hukum? Ya dari awal ya mereka sampai hari ini. Dari mulai pemerintahan Jokowi sampai hari ini, mereka lah yang mempolitisasi hukum itu sendiri. Itu dugaan saya. Bagaimana dengan saudara-saudara semua? Tolong kasih komen, kasih saran, kasih like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.